Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai kesehatan ya, kesehatan kita. Nah, beberapa tahun kemarin ya kita kan sudah melewati ini ya, ada pandemi ya, pandemi COVID yang itu sangat mungkin bisa sangat mematikan ya, menakutkan gitu ya. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih hidup sampai sekarang ya. Karena di sisi lain juga banyak ya korban-korban dari COVID itu yang tidak bisa bertahan hidup ya. Jadi meskipun sudah masuk rumah sakit, sudah di terapi sedemikian rupa, tetapi ya mungkin Tuhan mentakdirkan lain ya. Jadi eh, ini nggak bisa di ini ya, Allah lebih sayang, nah seperti itu ya. Jadi ya kita bersyukur ya diberi kesehatan sampai sekarang, diberi kehidupan, kesehatan, diberi rezeki ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya, kepada Allah, itu baik dalam hal seneng maupun susah, atau dalam hal kebaikan atau sesuatu hal yang mungkin kita rasa kurang baik menurut kita, tetapi kan belum tentu menurut Allah ya, seperti itu. Jadi kita harus selalu bersyukur baik dalam kondisi senang ataupun susah. Baik di dalam kondisi kita lagi di atas ya, kita bersyukur, ataupun kita posisi lagi di bawah, lagi terpuruk atau lagi terjatuh. Nah, ditempa oleh banyak ujian-ujian dan cobaan. Nah, kita juga harus tetap bersyukur karena segala sesuatu itu terjadi atas izin dan kehendaknya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi setiap saat, setiap waktu. Nah, seperti itu ya. Dan kita juga ya alhamdulillah yang masih diberi kesehatan ya. Di sini saya akan sharing ya mengenai tips atau cara kita untuk menjaga kesehatan kita secara alami ya. Sebenarnya Allah sudah menciptakan manusia itu lebih sempurna dari yang lain, dan juga menciptakan alam semesta itu untuk kehidupan kita manusia. Ya maaf ini ya, zaman dulu nenek moyang kita itu kebanyakan tuh pada sehat-sehat, nggak pernah terkena suatu penyakit yang berat-berat ya, nggak kayak zaman sekarang umur 30, 35, 40 ke atas penyakitnya sudah ini itu, sudah hipertensi, terus jantung, stroke ya, anak kecil juga ada ya 15 tahun itu ya yang sudah terkena stroke karena terlalu banyak minuman. Nah, itu kan itu suatu fenomena ya, realita yang memang harus kita hati-hati sekali dalam menjaga kesehatan ya, dalam hal makanan, pola hidup, ataupun ya yang lain-lain ya, seperti itu. Nah, di video ini saya akan bahas ya mengenai manfaat dari pernafasan ya. Setiap manusia yang hidup ya, nggak hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan juga bernafas ya. Begitupun manusia itu juga bernafas. Nah, jadi setiap makhluk yang hidup itu bernafas, tumbuhan juga bernafas, pohon bernafas ya. Apalagi kita manusia bernafas. Nah, bernafas kan kita setiap hari. Kalau kita nggak bernafas ya kita meninggal ya, terpisahnya roh dengan jasad kita gitu kan. Nah, jadi di sini saya akan bahas mengenai ini ya, olah pernafasan. Nah, jadi zaman dulu nenek moyang kita itu kan ini ya, pinter untuk mengolah pernapasan. Jadi napasnya itu ada, iya, kita kan kalau misal olahraga ya, olahraga itu kan binaraga, itu kan raga kita yang diolah ya, badan fisik kita yang diolah, jasmani kita, supaya badan kita kuat, sehat dengan olahraga ya kan. Binaraga itu raga kita, fisik kita yang diolah supaya sehat, kuat ya. Nah, tetapi kalau kalau olah rasa itu rasa kita yang diolah ya kan, kepekaan rasa kita. Nah, itu ada olahraga, ada olah rasa, binaraga ya kan, ada olah nafas. Nah, jadi itu pernapasan kita yang diolah. Iya, karena pernapasan kita ya, karena pernapasan itu merupakan suatu elemen yang sangat penting dan berharga sekali bagi kita ya manusia ya. Kalau
pernafasan kita terganggu atau udara yang kita hirup itu tercemar, itu akan menyebabkan suatu penyakit. Ataupun saluran pernafasan kita mungkin ada terganggu atau peradangan atau ada hal-hal yang nggak sesuai ya, itu juga akan berefek ke kesehatan kita, kayak misal paru-paru kita peradangan atau gimana. Nah itu kan ini ya harus segera diantisipasi, disembuhkan lah seperti itu. Nah setiap manusia itu memang ini ya, nggak ada manusia yang nggak sakit, tapi paling nggak kita bisa menjaga atau mengantisipasi supaya sakit atau yang kita alami itu bukan sakit yang parah, yang mahal obatnya. Nah seperti itu ya. Jadi dengan teknik-teknik pernapasan ini ya, olah pernapasan ya, itu bisa membuat badan kita bisa menjadi sehat ya, menjadi bugar ya, ataupun bisa untuk menguatkan otot-otot kita ya, tulang-tulang kita dengan olah pernapasan. Bisa kita untuk mencapai suatu ketenangan tertentu, bisa kita untuk apa ya, menyembuhkan atau mengeluarkan ya tadi untuk kesehatan, supaya penyakit itu nggak betah di badan kita melalui olah pernapasan ya kan. Nah terus supaya penyakit yang ada di dalam diri kita itu bisa keluar ya. Mungkin ini ada juga ya orang yang mungkin divonis dokter itu nggak bisa sembuh, tetapi dengan rajin mengolah pernapasan itu bisa berkurang dan alhamdulillah bisa sembuh. Itu dengan ini latihan olah pernafasan, senam pernafasan yang rutin ya, rajin ya, itu sangat bermanfaat sekali buat kesehatan kita. Karena nafas itu ya itu juga salah satu bentuk energi juga. Jadi kayak misal fisik kita dengan berolahraga kan, fisik kita yang diolah bina raga ya. Kalau raga kita itu kan bisa termakan usia ya kan, karena fisik kita, fisik lama-kelamaan itu akan apa ya, namanya manusia kan nggak mungkin ajek terus ya. Pasti bertambah umur, bertambah usia ya, fisik kita juga berubah. Itu sudah sunatullah ya, seperti itu ya. Jadi apa, sudah kodratnya gitu ya. Nggak ada manusia yang abadi ya, yang abadi tetap muda terus, itu nggak ada kayak gitu. Nah itu ya mungkin dengan ilmu tertentu ada juga ya, contoh kayak ilmu pancasona atau apa itu kan berarti itu kan melawan kodrat ya, menentang kehendak Tuhan ya. Nah, manusia semakin bertambah umur kan kekuatan fisik kita juga akan semakin melemah. Nah tetapi kalau kita mengolah energi melalui pernafasan itu meskipun kita bertambah usia, meskipun kita bertambah umur, energi itu akan tetap stabil dan semakin meningkat. Tergantung bagaimana cara kita melatihnya. Kalau kita meskipun umur kita 30, 40, 50 ya, semakin bertambah usia, tetapi kalau kita rajin mengolah pernafasan ya dengan baik, nah nanti pun energinya akan terbentuk dengan baik. Itu akan berpengaruh ke kesehatan fisik kita. Fisik kita jadi tidak mudah terkena penyakit, meningkatkan apa namanya, antibodi ya, ketahanan fisik gitu. Jadi daya tahan tubuh itu akan meningkat melalui pernafasan. Jadi yang kita kehujanan sebentar, terus masuk angin, terus flu, batuk, ngerekes gitu kan, demam. Nah kalau kita rajin mengolah pernafasan itu akan meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh kita, akan meningkat, imunitas kita akan meningkat. Nah seperti itu ya, jadi tidak mudah terkena penyakit yang dari luar. Nah ataupun mungkin penyakit yang sudah ada di dalam diri kita ya, itu bisa sembuh pelan-pelan melalui olah pernafasan ini, murni alami ya, tanpa kita dengan obat-obatan kimia ya, tanpa kita ramuan-ramuan tradisional, ramuan-ramuan obat-obatan herbal ya, ramuan tertentu ya, itu kita bisa hidup sehat ya. Salah satu cara itu dengan mengolah pernafasan kita. Nah pernafasan itu kan banyak, ada teknik-tekniknya. Ada pernafasan yang khusus dia untuk mengolah tenaga dalam, itu biasanya di usia
ya 30 tahun ke bawah lah ya, 25 itu untuk kekuatan fisik kita, tulang kita itu melalui pernafasan bisa, otot-otot kita yang kuat. Nah, terus yang kedua itu pernafasan untuk kesehatan atau kebugaran ya, meskipun ya umur berapapun ya, terutama 40 ke atas kan butuh sehat, butuh kuat, meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh kita akan naik sehingga penyakit yang ada di luar yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu terantisipasi, nggak betah penyakit di tubuh kita. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, pernafasan bisa untuk mengobati suatu penyakit tertentu dengan kita rajin atau sering-sering melatih pernafasan kita secara baik, secara rutin ya. Nah, itu nanti penyakit-penyakit bisa dikeluarkan melalui pernafasan, karena kan pernafasan secara dasarnya ya, itu kan kita menghirup udara, tubuh kita, aliran darah kita, semua yang ada di dalam tubuh kita itu kan butuh O2, oksigen. Nah, semakin banyak oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, itu akan semakin bagus. Coba bayangkan kalau orang kekurangan O2, ya kan? Nah, itu akan mudah untuk terkena suatu penyakit tertentu. Nah, jadi kita menghirup oksigen. Nah, oksigen energi itu kan mengandung energi prana atau energi inti. Ini ya alamiah ya. Kita nggak membahas tentang ini hal mistik ataupun ya apa mitos, itu enggak. Ini ilmiah, energi itu ilmiah. Ya kan, tenaga dalam itu ilmiah. Ya kan, olah pernafasan itu juga ilmiah. Ada pembelajaran secara ilmiahnya, bukan mistik atau gaib, enggak. Ini nyata ya. Nah, untuk menyembuhkan suatu penyakit yang ada di dalam diri kita itu juga bisa melalui pernafasan, yaitu melalui energi, penyaluran energi yang ada di dalam tubuh kita, disalurkan ke bagian yang sakit. Nah, itu ada teknik-tekniknya tersendiri. Makanya leluhur kita zaman dulu itu jarang yang terkena suatu penyakit tertentu ya. Jadi mereka itu ya rajin paham hal ini, energi. Jadi alam semesta kita itu punya energi mikrokosmos. Alam semesta, energi makrokosmos ya, itu kita serap. Nah, kita simpanlah di dalam tubuh kita, karena energi ini juga bukan mistik loh, bukan mitos. Energi itu ilmiah, energi. Kayak orang terkena misal dalam pertandingan, terus kita misal memukul orang jarak jauh ya, itu bukan mistik, bukan jin atau kodam atau makhluk halus, itu energi yang bekerja di situ. Dan energi itu ilmiah, di dalam ilmu fisika itu ada menerangkannya mengenai energi, bab energi. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa untuk mengobati segala macam penyakit ya. Ya tentunya ya setiap penyakit ya berbeda-beda. Kalau penyakit yang ringan ya mungkin bisa lebih cepat disembuhkan. Kalau penyakit yang berat ya mungkin lebih lama dan butuh usaha yang benar-benar serius untuk proses itu ya, seperti itu. Jadi ini alami ya, kita sehat secara alami. Zaman dulu itu nggak ada dokter, tapi nenek moyang kita kuat-kuat, tangguh-tangguh ya, baik secara fisiknya maupun secara non fisik, secara batin itu kuat-kuat. Nah, seperti itu. Tapi manusia zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang itu rentan-rentan ya, usia 40, 30, 40, 50 ke atas, terkadang obatnya sudah banyak ya, apalagi usia 60, 70 itu udah tumpukan nih, setiap bulan harus kontrol ke dokter. Jadi maaf ya, kita nggak ada unsur yang lain, hanya sharing aja. Kita berusahalah sehat secara alami, jangan ketergantungan kepada obat-obatan kimia. Jangan ketergantungan kepada apa ya, kayak suplemen itu kan ada ya, kesehatan kayak kerating deng gitu kan, untuk meningkatkan stamina kita. Ya memang setelah kita minum suplemen-suplemen itu kan kita sehat, kita kuat, tapi itu kan sifatnya hanya sementara. Itu juga ada zat-zat kimianya, nggak murni alami, itu enggak. Jadi di sini kita sharing ya, murni secara alami lah,
kesehatan, bahwa Allah sudah menciptakan manusia dan alam semesta itu sudah sangat luar biasa sekali manfaatnya buat kehidupan manusia. Terutama udara yang kita hirup setiap hari itu mengandung energi yang sangat luar biasa. Kalau kita olah di dalam tubuh kita untuk tenaga dalam, untuk olah pokoknya banyak lah, untuk mengobati penyakit, untuk kesehatan, untuk kebugaran, untuk olah kebatinan, itu juga melalui nafas. Orang bermeditasi juga dia nafas juga yang dipakai, ya kan. Orang bertapa juga nafasnya halus banget itu. Nah, jadi di sini kita olahraga pernafasan itu ada ini ya, teknik-tekniknya, ya kan. Nah, teknik-tekniknya itu yang kita lakukan secara rutin setiap hari ya. Nah, jadi bagi mungkin ya teman-teman ada yang pengen sharing-sharing atau konsultasi atau nanya-nanya ya, boleh nanti ini ya di nomor di bawah ini ya, nanti bisa sharing-sharing atau konsultasi, atau nanti mungkin punya penyakit apa atau yang dirasakan apa namanya, kendala-kendala apa dalam hal kesehatan, dan nanti solusinya bagaimana. Baik itu secara makanan, kita juga harus menjaga secara pola hidup ya, pola istirahat, olahraga, olah pernafasannya itu jenis pernafasan yang bagaimana, nanti bisa ini ya kita sharing-sharing atau konsultasi, atau ya keluhan-keluhannya apa, nanti insya Allah kita ada ya, kita ini bareng-bareng lah ya solusinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ya, jangan lupa like, subscribe ya, seperti itu, supaya channel ini cepat berkembang. Nah, begitu ya. Sementara mungkin itu ya yang saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.